Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apiau, NIM 2210417815 dari kelas E F1, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen yang mengampunya ialah Bapak Adi Musalin SE MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal UTS. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, bagian A. Apakah Anda sudah memilih buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki dokumen marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Ya, sudah memiliki, karena jika tanpa ada buku marketing atau buku panduan, maka akan susah untuk belajar dan mengisi soal-soal dosen yang berikan. Jika tidak memiliki buku marketing tersebut, maka akan terasa sulit untuk mengisi soal-soal yang diberikan, karena harus ekstra untuk mencari di media sosial seperti Google, YouTube, karena banyak kendala terutama sinyal dan kuota internet yang terbatas. 1B. Apakah tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Yaitu untuk memahami cara dan teori serta skill dalam ilmu pemasaran seperti perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi proses untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. 1C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Sudah 4 kali pertemuan. Karena di sini kami dari mahasiswa daerah, jadi pertemuan atau dijadwalkan di dalam 1 bulan, yaitu hanya 1 kali pertemuan, serta dilaksanakan secara online. 1D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif. Dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Ya, saya aktif menjawab soal-soal yang diberikan kepada saya. Contohnya, pertanyaan yang diberikan ialah seperti sebelum dosen menjelaskan materi-materi, kita mahasiswa wajib membuka atau memberi kata sambutan. Dan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Apa itu bisnis, serta yang terakhir yaitu kata penutup. Serta banyak lagi yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 1E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Sudah ada 5 tugas yang dikerjakan dalam bentuk video. Yang pertama adalah membuat akun di YouTube, mensubscribe video, menjelaskan tentang manajemen pemasaran, mencari 10 member bisnis Affilio, menjelaskan cara kerja Affilio. 1F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Ya, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugasnya dalam bentuk video, yaitu menjelaskan tiap-tiap bab di dalam buku manajemen pemasaran, yaitu tanggal penyerahan tugas saya yaitu tanggal 25 April 2023.
tugas saya sudah dinilai dan mendapatkan nilai 90. Di sini saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Adi karena sudah memberikan nilai yang terbaik. Soal 2 bagian A. Apa itu Affiliate Marketing Marketplace? Jelaskan. Affilio adalah perusahaan aplikasi marketplace dipasarkan dengan cara aplikasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. Nomor 2 bagian B. Dari mana Anda mengetahui Affiliate Marketplace tersebut? Yaitu kami mengetahui aplikasinya dari dosen manajemen pemasaran, yaitu dosen yang mengampunya adalah Pak Adi Musalin SEMM. Nomor 2 bagian C. Apakah Anda mendaftar di Affiliate Marketplace dan apakah web replika Anda? Ya, saya sudah mendaftar dan sudah menjadi member Pak Adi Musalin SEE. Di sini web saya adalah www.tokoaffilio.com Apiau. Nomor 2 bagian D. Apakah merasa tertarik ikut Affiliate atau terpaksa daftar Affiliate? Jelaskan jawaban Anda. Ya, saya sangat tertarik dengan bisnis Affilio ini karena selain menambah wawasan atau pengetahuan, sekaligus juga bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Nomor 2 bagian E. Jelaskan bagaimana cara kerja Affiliate tersebut. Yaitu ada beberapa tahapan, di antaranya yaitu yang pertama, daftar program affiliate marketing dan dapatkan linknya, kode referral. Terus yang selanjutnya, tautkan link di blog atau share di sosmed. Yang selanjutnya, seseorang memiliki link referral disarankan ke situs penjualan untuk melakukan pembelian atau transaksi pembelian. Kemudian transaksi tercatat di link referral kamu dan diinformasikan oleh penjual. Kemudian kamu mendapatkan komisi dan dapat dicairkan di bank. Nomor 2 bagian F. Ada berapa marketing plan di Affiliate tersebut? Jelaskan marketing plan dari Affiliate tersebut. Lihat di training online. Yaitu ada dua macam marketing plan Affilio. Yang pertama, digital marketing, yaitu pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, network marketing adalah tindakan membuat koneksi dengan orang lain untuk tujuan bertukar informasi peluang bisnis. Nomor 2 bagian G. Jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam Affiliate tersebut. Yaitu setiap produk mempunyai nilai affiliate margin atau AM. Cara menghitung komisi affiliate margin kali persen dibagi penghasilannya. Dengan mengajak member sebanyak-banyaknya, maka dari promosi dan dari penjualan kita akan mendapatkan komisi. Nomor 2 bagian H. Posting foto Anda. I am ready Affiliate.
Jelaskan foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Makna foto dilampirkan adalah untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang produk dan jasa yang kita tawarkan dan menjelaskan manfaat dan kelebihan produk tersebut. Soal nomor 3 bagian A. Silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, bab 3, dan bab 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Baik, untuk bab 2 yaitu perkembangan pemasaran di abad ke-21. Pemasaran untuk abad ke-21. Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan atau mengkomunikasikan dengan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Sedangkan faktor-faktor yang pengaruh situasi ekonomi saat ini pada pemasaran, ada banyak cara pemasaran dalam yang dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Konsultan manajemen telah mendefinisikan tren konsumen yang luas berikut ini yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran diberikan sebagai segmen pasar di Indonesia ialah provinsi, merek, dinamika perkotaan, dan menuju pasar menjadi digital. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah bahwa pemasaran dari masa ke masa semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang ada di dalam pemasaran. Di zaman sekarang bisa lebih luas jangkauannya dan lebih mudah serta lebih cepat dengan menggunakan media internet maupun saluran TV. Untuk bab 3 yaitu perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran sangatlah penting untuk setiap operasi bisnis karena untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pemasaran suatu produk atau layanan. Perencanaan pemasaran bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran dengan trik guna mencapai sasaran perusahaan. Perencanaan perusahaan harus terorganisasi dengan baik. Pentingnya perencanaan pemasaran untuk mengimbangi ketidakpastian masa depan untuk ekonomi dalam operasi, membantu dalam koordinasi, membantu mengontrol keputusan konsumen, membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan untuk bab 4, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang menganalisis dan juga mengukur informasi pemasaran dihimpun terus-menerus dari bermacam sumber perusahaan. Manfaatnya dari adanya sistem informasi pemasaran adalah dapat memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategi dalam ruang lingkup pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki peran penting bagi masa depan perusahaan ketika menerapkan sistem informasi pemasaran. Perusahaan dapat memproses informasi yang tersedia, mempermudah manajemen
mempermudah manajemen waktu, maupun bergerak lebih sigap ketika terdapat kekeliruan dan dapat mengurus pekerjaan bisnis. Nomor 3, bagian C. Bagaimana marketing memengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Nomor 3, bagian B. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Yaitu adalah manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perubahan. Manajemen ini bergantung pada rancangan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Konsep pemasaran atau marketing adalah serangkaian rencana yang akan dilakukan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk. Rencana tersebut dibuat guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan preferensi pasar. Mengingat tujuan tersebut, maka konsep pemasaran bukanlah sekedar memasarkan produk semata. Nomor 3, bagian C. Bagaimana marketing memengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Dengan cara strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa mengebrak pasar dengan inovasi terbaru. Pada kondisi ini, membuat konsumen yang awalnya tidak merasa atau membutuhkan untuk membeli, tetapi menjadi tergerak untuk membeli suatu barang. Contoh kecilnya ketika sebenarnya kita tidak perlu mengganti handphone di setiap tahun. Akan tetapi karena adanya strategi pemasaran yang dirasakan sangat tepat, ini bisa meyakinkan kita bahwa handphone terbaru ini bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Nomor 3, bagian D. Apakah Anda perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Pada konsep penjualan, produk adalah hal yang menjadi fokus utama, sementara pada konsep pemasaran, kepuasan konsumen menjadi titik awal pembuatan produk, sehingga konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya. Nomor 4, bagian A. Silahkan buka link ini dan buka link videonya dan ditonton dan selesai jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut?
Isi video tersebut adalah yaitu pengertian manajemen, pemasaran, sejarah, munculnya ilmu pemasaran, di antara ilmu pemasaran dan prosesnya. Di sini isinya itu mengajarkan kita bagaimana cara untuk memasarkan atau mempromosikan produk agar lebih baik lagi dan lebih mudah lagi untuk dipahami di masyarakat. Untuk judul video ini yaitu adalah manajemen pemasaran. Pembicaranya ialah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Manfaatnya di mana manajemen pemasaran ini sangatlah penting untuk membentuk strategi dan menambah wawasan untuk lebih baik lagi dalam mempelajari manajemen pemasaran ini. Karena tanpa ada manajemen pemasaran, mungkin perusahaan atau pemasaran kita kurang baik dan kurang berkenan untuk mempromosikannya. Oleh sebab itu, manfaat dari video ini sangatlah luar biasa untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Isi dari video inilah cara mempelajari manajemen, di mana ilmu ini sangat penting untuk melakukan proses perusahaan agar terwujud dengan baik, dan dari zaman ke zaman teknologi untuk pemasaran produk pun semakin maju. Jadi di sini dalam video ini si pembicara mengajak kita bahwa manajemen pemasaran ini terus maju, terutama dalam teknologi, yaitu lebih mempermudah kita untuk memasarkan barang, mempromosikan, dan menjual produk tersebut. Terima kasih.